Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dewi Lestari dari PGSD kelas 1A. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah bahasa Indonesia untuk memenuhi mata kuliah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mungkin ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana yang ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan tersebut kemudian mengindikasikan adanya persamaan atau penyebaran bahasa ini ke hampir seluruh tempat di Nusantara. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya, yaitu menjadi penguasa jalur perdagangan di area Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi, oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu ini menjadi bahasa nasional Indonesia untuk menjadikan bahasa persatuan seluruh bangsa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga disesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia baru diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Saya akan memaparkan kronologi ejaan bahasa Indonesia sejak awal hingga saat ini. Yang pertama, ejaan Van op Wisjen diterbitkan pada 1901 yang masih disebut bahasa Melayu dan menjadi pedoman ejaan pertama yang resmi. Disusun oleh Charles A. Van op Wisjen dan dari Belanda beserta Engku Sultan Makmur, Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. 2. Ejaan Suwandi menggantikan ejaan Van op Wisjen, pedoman ejaan Suwandi atau ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan. Disusun oleh Mr. Raden Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, pembaruan terdapat pada penggunaan diftong dari OE menjadi U dan tanda apostrof menjadi huruf K atau tidak dituliskan. 3. Ejaan pembaruan. Berdasarkan usul Muhammad Yamin, agar ejaan Suwandi disempurnakan, maka diadakan Kongres Bahasa Indonesia II pada 1954. Pembaruan dipimpin oleh Pijono dan E. Katoko yang berisi pembuatan standar satu huruf, penghapusan tanda huruf untuk kata yang satu makna, dan merubah ejaan diftong. Namun, sayangnya pedoman ejaan ini tidak diresmikan. 4. Ejaan Melindo. Melindo adalah akronim dari Melayu dan Indonesia. Pedoman ejaan ini disusun pada 1959 dengan bekerjasama antara Indonesia dan Persekutuan Melayu atau Malaysia. Isinya tidak jauh beda dengan ejaan pembaruan. Pedoman ejaan ini dibentuk agar menyamakan ejaan antara dua negara. Namun, lagi-lagi pedoman ejaan ini gagal diresmikan. 5. Ejaan LBK. LBK yaitu singkatan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Bisa dibilang ejaan ini adalah lanjutan ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Panitia penyusunannya masih sama, yaitu gabungan antara Indonesia dan Malaysia, dan isinya tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaruan. Huruf vokalnya yaitu I, U, E, O, A. 6. Ejaan yang disempurnakan. Anda mungkin familiar dengan pedoman EYD ini.
Pedoman ejaan ini berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Pedoman ini menjadi yang paling lama digunakan serta paling lengkap mengatur kaidah bahasa Indonesia. Seperti bahasa serapan, pemakaian kata, penempatan tanda baca, pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf cetak miring, dan penyebutan huruf E. 7. Ejaan bahasa Indonesia. Populer dengan istilah PUEBI atau singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2015 dan resmi menjadi pedoman ejaan yang baru. Ejaan ini menyempurnakan EYD seiring dengan berkembangnya seni, teknologi, dan pengetahuan sehingga pemakaian bahasa Indonesia perlu diperluas. Bahasa Indonesia awalnya dikenal dan tidak dapat dipisahkan dari bahasa Melayu. Bahkan, pedoman ejaan resminya pun mengandung bahasa Melayu. Meskipun pedoman ejaan yang dibuat berdasarkan kerjasama Indonesia dan Melayu tidak jadi diresmikan, namun Melayu akan tetap melekat pada sejarah bahasa Indonesia.